Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dan aku, Vanessa. Terima kasih buat kalian udah klik video ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang review novel. Kita akan membahas seperti biasa, gimana tokohnya, gimana alur ceritanya, kelebihannya apa, terus hal yang menarik di sini tuh apa, yang bikin penasaran tuh apa gitu kan. Kita akan bahas. Nah, kali ini judulnya adalah Kamu Belum Tahu Aku Mas gitu. Ini adalah novel novel romance ya. Nah, di sini kita langsung aja nih, tanpa berlama-lama kita lanjut aja untuk review novelnya. Oke, kita mulai dari tokohnya dulu ya, karakter tokohnya dulu itu seperti apa. Di sini ada Rani. Dia adalah pahlawan tersembunyi. Tokohnya itu sabar, kuat, dan cerdas gitu kan. Sering dihina, direndahkan, tapi tetap menjaga harga diri. Terus di balik kelembutannya, dia nyimpen masa lalu gitu kan, sebagai anak orang kaya. Semakin berjalan ceritanya, ia mulai menunjukkan perlawanan yang cerdas dan bermartabat. Terus yang kedua, ada Bagas, suami yang toksik. Di sini tuh karakter suaminya tuh egois, manipulatif, dan lemah pendirian. Mudah dipengaruhi oleh ibunya dan Maya gitu kan, tidak mampu bersikap adil dan sering menyalahkan Rani. Puncaknya, ia kehilangan pekerjaan karena kesombongan dan kelalaiannya sendiri. Terus yang ketiga, ada ancaman berwajah manis. Mantan kekasih Bagas yang ambisius dan licik, tampak elegan tapi penuh intrik dan manipulasi. Berusaha menjatuhkan Rani secara diam-diam, namun berbalik menjadi korban dari rencananya sendiri, simbol dari kepalsuan dan ambisi buta. Yang keempat ada Bu Broto, mertua penghancur, antagonis klasik, kasar, sombong, dan memihak Maya. Menghina Rani tanpa henti. Bahkan di depan cucunya, representasi dari mertua yang toksik, suka merusak rumah tangga anaknya sendiri, gitulah. Oke, Rika dan Riri. Ini cahaya di tengah konflik. Anak kembar dari Rani yang masih muda dan namun kritis. Diam-diam mengamati dan mulai menyadari perlakuan tidak adil pada ibunya. Nah, di sini potensi untuk menjadi penyeimbang dan pembela kebenaran dalam cerita selanjutnya. Yang terakhir adalah Marni, pemain kunci di balik layar. Tokoh misterius yang hanya muncul sebentar tapi berdampak besar. Menjadi simbol harapan bagi Rani. Keputusan memecat Bagas menunjukkan bahwa kekuatan sejati sedang berpihak ke arah Rani. Jadi di sini sosok Rani itu memang sosok yang kuat. Makanya di sini disebutnya adalah pahlawan tersembunyi. Menurut aku sih gitu. Oke, kita lanjut ke alur ceritanya seperti apa. Well, kita masuk ke review alur ceritanya. Jadi di sini tuh fokusnya adalah di kehidupan Rani, seorang istri yang sabar namun terus-menerus diperlakukan tidak adil oleh suaminya Bagas. Nah, di sini ibu mertua dan mantan kekasihnya yang bernama Maya, awalnya konflik bermula dari pertikaian kecil dalam rumah tangga, lalu berkembang menjadi pengkhianatan publik yang mempermalukan Rani. Nah, ketegangan tuh meningkat saat Maya tinggal di rumah mereka dan memperburuk keadaan. Sementara masa lalu Rani sebagai anak tunggal konglomerat mulai terungkap perlahan. Titik balik muncul saat Rani diam-diam menghubungi Marni, tokoh kunci yang membantu membalik keadaan. Konflik memuncak ketika rencana jahat Maya dan Bu Broto justru menjadi bumerang. Ditandai dengan momen dramatis saat Bagas tiba-tiba dipecat. Alur yang maju penuh emosi dan kejutan ini membangun transformasi Rani sebagai korban menjadi kuat yang mulai mengambil alih kendali hidupnya. Jadi di sini tuh ceritanya adalah tentang seorang yang lemah menjadi seorang yang kuat. Dan biasanya cerita-cerita seperti ini tuh konsumsinya tuh banyak ibu-ibu muda nih. Ya kan? Karena mereka suka nih dengan konflik-konflik yang dia lemah, dihancurkan hatinya, dihancurkan karakternya gitu kan. Tiba-tiba dia berubah menjadi sosok yang kuat yang membalas semua keadaan dan membalik semua keadaan. Dan itu biasanya banyak disukai. Pasarnya pun besar. Oke, ini alurnya tuh cukup keren dan aku baca-baca di novel ini tuh memang alurnya itu pelan-pelan sih. Cuma dia tuh pinter untuk ngelak-alik konflik gitu. Jadi membuat kita tuh penasaran gimana sih kelanjutannya, gimana sih ini akhirnya Rani itu membaliknya tuh kayak gimana sih gitu. Jadi inilah daya tariknya. Nah, kita masuk dulu ya ke kelebihan novel ini apa. Well, kita masuk ke kelebihan novelnya. Nah, kelebihan novel di sini tuh konfliknya tuh emosional dan kuat banget. Relate banget gitu kan.
Di sini tuh mengangkat isu rumah tangga yang menyentuh, nyata, terus soalnya ada penindasan istri, ada mertua toksik, ada suami yang tidak adil. Di sini tuh pembaca diikut sertakan di dalam cerita gitu loh, dipaksa untuk merasakan marah, sedih, frustasi, prihatin gitu. Jadi penulisnya nih hebat sih, dia bisa membuat kita tuh ikut merasakan apa yang terjadi dalam novel itu. Terus karakterisasinya tuh dalam. Tapi di dalam perjalanannya tuh konsisten. Tokoh Rani ditulis kompleks, berkembang dari sosok sabar menjadi tangguh dan penuh strategi. Jadi memang aku bilang tadi tuh pelan-pelan gitu kan. Karakter antagonis seperti Maya dan Bubroto terasa sangat hidup dan menyebalkan secara realistis. Terus ada penulisan emosi dan dialog yang menyentuh. Jadi emosinya di sini tuh disampaikan secara kuat, alami, menggugah empati pembaca. Terus dialog antar tokohnya tuh realistis, dramatis gitu kan. Pokoknya terasa sampai ke pembaca lah gitu. Terus di sini ada konfliknya tuh berlapis dan dinamis. Aku udah bilang ya tadi, konfliknya ini complicated. Jadi dari masa lalu, keluarga, sosial yang saling bertabrakan, terus penindasan bukan hanya fisik tapi juga psikologis, finansial dan sosial. Terus dari plot twist dan cliffhanger-nya juga cukup menarik. Muncul identitas Rani sebagai anak konglomerat, terus menjadi twist penting kan. Setiap bab dibuat menegangkan dan bikin penasaran untuk lanjut membaca. Emang poin penting yang dimiliki penulis adalah di cliffhanger. Kalau dia pinter untuk memainkan cliffhanger, otomatis pembaca itu akan penasaran sampai bab terakhir di novel ini. Dan penulisnya hebat sih menurut aku. Terus pembangunan alur yang padat dan rapih. Ini yang sering penulis salah melakukannya gitu kan. Kadang bocor, jadi dia nggak padat tapi bocor kemana-mana alurnya gitu kan. Jadi terkesan bertele-tele. Tapi kalau ini enggak, dia tuh secukupnya. Tapi itu tadi padat gitu, secukupnya lah gitu. Alur berjalan maju namun penuh kejutan, terasa membosankan, tapi transmisi dari masa lalu ke masa kini dilakukan dengan halus. Jadi ya itu aku bilang, hebat sih si penulis ini tuh, bisa ngobrak-abrik perasaan, bisa memutar balikan waktu. Ya, kalian harus baca novel ini pokoknya. Terus pesan moral yang menguatkan. Jadi tentang kesabaran, harga diri, kekuatan perempuan, terus ada keadilan yang datang, mendorong pembaca untuk percaya bahwa kebenaran dan kekuatan akan menang pada waktunya. Emang kesan dan pesan dalam novel itu penting. Dan amanat yang aku dapat dari sini juga keren banget sih. Yaitu, jadi dalam kehidupan itu pasti ada yang namanya ketidaknyamanan. Dan ketidaknyamanan ini bisa berubah suatu hari nanti menjadi sebuah kenyamanan. Nah, disinilah kamu bisa merasakan hal itu. Oke, kita langsung masuk ke segmen yang hal membuat penasaran di novel ini tuh apa sih gitu kan. Oke, kita masuk apa sih hal yang menarik dan bikin penasaran dari novel ini? Aku rangkum di beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah siapa sebenarnya Rani? Mengapa ia menyembunyikan jati dirinya sebagai anak konglomerat Juragan Pranaya? Kalau kamu kepengen tahu, kamu harus baca novel ini biar kamu tahu jawabannya apa. Terus yang kedua, rencana balas dendam Rani. Apa tujuan Rani sebenarnya setelah menghubungi Marni? Apakah semua ini bagian dari strategi untuk membalik keadaan? Ya kan? Terus yang ketiga, bagaimana reaksi Bagas, Maya, dan Bubroto saat tahu siapa sebenarnya Rani? Apakah mereka akan menyesal atau tetap melawan? Yang keempat, peran Marni dalam kisah ini. Mengapa Marni begitu tunduk dan langsung memecat Bagas? Tadi kita udah kasih clue ya, Marni ini yang kata kunci di sini. Dan apa yang dia lakukan gitu kan. Nah, itu belum terjawab nih. Apakah Marni bekerja untuk Rani atau keluarga besarnya? Soalnya terkadang plot twist banget. Dia katanya istilahnya orang atau kuncinya di konflik ini gitu kan, atau kuncinya yang membantu Rani untuk membalik keadaan, tapi kadang di akhir ceritanya dia bisa jadi penjahat. Makanya penulis ini tuh pintar, kadang bisa memutar balikkan sesuai dengan keinginannya dia. Nah, ini kalian harus cari tahu dulu, oke? Terus, apakah Rani akan menceraikan Bagas dan bangkit membela harga dirinya? Akankah Bagas menyadari kesalahannya terlalu terlambat?
Terus apakah Maya hanya mantan pacar atau punya koneksi dengan masa lalu Rani? Akankah Maya melawan balik atau tersingkir? Ini juga belum terjawab. Jadi apa yang aku sampaikan ini kalian harus mencari tahu sendiri gimana sih keadaan sebenarnya di novel ini. Kalian harus baca karena ini novelnya walaupun judulnya tuh kamu belum tahu aku mas gitu kan. Ya emang dia belum tahu siapa si Rani gitu kan. Nah, kamu harus cari tahu. Bagaimana reaksi mereka terhadap penghinaan yang dialami ibu mereka? Akankah mereka membela Rani dan menjadi bagian dari rencana besarnya? Terus bagaimana Rani akan mengambil alih kendali atau hidup dan keluarganya? Akankah ia tetap diam atau mulai tampil sebagai wanita yang kuat dan berpengaruh? Ini kan cerita tentang manusia lemah menjadi kuat. Aku penasaran banget nih, belum baca sampai akhir sih. Tapi aku penasaran banget sosok Rani ini di akhir akan jadi seperti apa. Karena pembaca tuh pinter banget sih. Kita tuh kayak dibikin penasaran. Aduh, ini Rani tuh mau dijadiin seperti apa sih gitu kan. Setelah dia dihancurkan, dihina, dilecehkan. Ya maksudnya kayak direndahkan gitu kan. Terus dia memutarbalikkannya juga keren di sini. Ya kan, maksudnya membalik keadaan untuk melihat kebenaran yang sebenarnya gitu. Itu kalian bisa cari tahu dengan baca novel ini. Dan kesimpulannya dari aku, ya kan, novel ini menyuguhkan drama keluarga dengan balutan konflik sosial yang tajam, berkarakter kuat, alurnya penuh kejutan emosional. Terus tiap babnya tuh berhasil membangun ketegangan. Terus titik balik kebangkitan tokoh utama Rani itu kuat banget. Rani itu bukan sekedar tokoh istri yang tersakiti, tapi lambat laun berkembang menjadi sosok cerdas dan penuh strategi. Unsur misteri tentang identitas aslinya serta dinamika tokoh-tokoh antagonis seperti Bagas, Maya, Bu Broto membuat cerita ini semakin seru dan membuat pembaca enggan berhenti untuk membaca bab selanjutnya. Itu menurut aku. Jadi luka batin, tekanan mertua, kehadiran mantan, hingga pemecatan gitu kan. Pemecatan si Bagas tadi gitu kan. Itu tuh kayak menambah alur dramatis gitu kan. Terus membakar emosi juga. Gayanya bertutur tuh kayak di dunia nyata lah gitu. Di sini tuh penuh intrik. Novel ini sukses menciptakan pengalaman pembaca yang emosional, menyentuh, penuh harapan, terus akan balas dendam yang elegan. Pokoknya balas dendamnya tuh bukan balas dendam pasaran gitu ya. Jadi dia tuh benar-benar persiapannya tuh keren. Jadi Serani ini untuk balas dendam tuh persiapannya tuh keren, penuh dengan perencanaan, istilahnya gitu. Keren banget sih novel ini. Kalian kalau kepengen tahu nih ya kisahnya, di deskripsi box kalian bisa baca cuplikan babnya. Terus kalian bisa klik linknya ya kan di bawah ini. Oke, sorry nih, aku salah penyebutan, bukan kamu tapi kau. Jadi judulnya adalah Kau Belum Tahu Siapa Aku Mas gitu. Nah, di sini kalian bisa baca novel ini tuh di KBM aplikasi. Jadi kalian bisa baca di KBM untuk cerita ini. Ceritanya keren banget dan penuh dengan emosi, cocok banget buat kalian yang mencari novel-novel dengan unsur ketegangan-ketegangan setiap babnya. Cocok banget. Oke, jangan lupa untuk klik like-nya, klik subscribe, dan klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Sampai ketemu lagi di review novel berikutnya. Ya, tunggu dulu. Gimana menurut kamu tentang novel ini? Kamu bisa komentar aja di bawah. Oke? Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di review novelku selanjutnya. Bye-bye.